Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang masalah zakat fitrah dan zakat mal. Kalian bisa buka buku paket kalian pada 4 halaman 1. Pada bab zakat ini kita harus paham betul bahwasanya zakat termasuk rukun Islam, di mana kita sebagai hamba Allah yang setiap hari beraktivitas, tentunya Allah selalu memberikan namanya rezeki. Apa yang kita usahakan setiap hari yang merupakan adalah nikmat dan karunia Allah itu sendiri, harus kita sadar betul bahwasanya ada orang lain. Nah, disinilah yang dimaksud daripada zakat. Apa sih yang dimaksud daripada zakat fitrah itu? Kalian bisa buka pada halaman 67. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Jadi secara bahasa zakat fitrah adalah zakat kesucian. Kenapa kita harus zakat? Karena supaya ketika seorang menunaikan zakat itu, maka dalam dirinya itu membersihkan diri, hartanya itu dibersihkan. Jadi kalau seseorang yang tidak mau menunaikan zakat, maka dia tidak melaksanakan kewajiban, bahwasanya di dalam dirinya itu ada suatu kewajiban, ada hak orang lain. Nah, di dalam Al-Quran pun Allah juga sudah menjelaskan bahwasanya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu ketentraman juga bagi mereka. Allah Maha Benar, Allah Maha Mengetahui. Oleh sebab itulah setiap orang Islam, setiap orang mukmin, maka di dalam hartanya itu wajib yang namanya harus membayar namanya zakat. Terus bagaimanakah syarat-syarat muzaki atau orang yang mengeluarkan daripada zakat itu? Pertama adalah satu, beragama Islam. Jadi yang menunaikan zakat itu pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau kalian semua, kita ini semua kalau beragama Islam, maka sudah memenuhi syarat sebagai seorang muzaki, yakni adalah orang yang mengeluarkan daripada zakat. Kemudian syarat kedua apa? Mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Selama seseorang mulai dari dia baru lahir, di puasa terakhir kok dia ada seorang balita lahir ke dunia ini, maka dia sudah termasuk dikenakan daripada zakat. Dia harus juga menunaikan daripada zakat. Yang bayar zakat siapa? Yang membayarkan jadi orang tuanya. Jadi ketentuannya itu adalah satu, beragama Islam, kedua adalah dia yang masuk fase di bulan Ramadan. Tiga adalah mampu membayar zakat, artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Jadi seseorang itu yang syarat ketiga adalah dia punya harta yang digunakan untuk membayar zakat. Nah, kecukupan bagaimana hitungannya? Selama dia itu nanti dia punya namanya kelebihan daripada hartanya itu di dalam sesudah dia menjalankan puasa. Jadi waktu Idul Fitri dia termasuk punya hak pokok dan seterusnya. Nah, itu adalah syarat-syarat seorang muzaki. Yang kedua, rukun zakat fitrah. Rukunnya zakat fitrah pertama adalah niat. Jadi seseorang itu dalam menunaikan zakat maka dia harus juga daripada niat. Niatnya bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi fadlillahi ta'ala. Kalian bisa buka pada buku paket kalian di halaman 68. Jadi saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Jadi maknanya zakat fitrah itu kan untuk diri kita. Jadi orang lain yang menzakatkan untuk orang lain, seperti ibu atau ayah yang menzakat fitrahkan anaknya yang masih kecil, yang niatnya adalah dari orang tuanya, tapi ditujukan daripada anaknya. Kedua adanya muzaki, orang yang menzakat fitrah tadi termasuk salah satu muzaki sudah dibahas di awal. Kemudian adanya mustahik atau orang yang menerima daripada zakat. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, tapi juga harus kita memberikan kepada orang yang berhak
menerima daripada zakat. Yang nomor 4 rukun daripada zakat adalah adanya harta yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Kalau punya harta, kalau punya namanya yang untuk mewajibkan kita zakat fitrah, ya kita harus kita lakukan itu. Jadi yang kita berikan itu berupa zakat fitrah, ada yang kita buat bayar. Kalau nggak ada yang buat bayar zakat fitrah, bagaimana Pak? Dia nggak bisa bayar. Contohnya bagaimana kalau orang nggak punya apa-apa, uang nggak punya, beras nggak punya, apapun nggak punya, ya cuma pakai baju yang melekat saja, gitu. Ya kan, untuk makan hidup sehari-hari aja itu sulit, ya kan, sesuap nasi saja sulit makan, ya dia tidak ada namanya kewajiban zakat. Orang dia buat makan sendiri aja nggak ada, apalagi dia harus bagaimana cara membayar zakat. Nah, itu. Poin nomor 3 adalah waktu zakat fitrah. Nah, ini biasanya waktu zakat fitrah ada 3. Pertama, waktu takjil. Waktu takjil itu biasanya waktu sekolah itu kan biasanya kan ibu guru kita semua itu memberikan pembelajaran kepada kita, ayo nanti anak-anak yang mau bayar zakat dikumpulkan di sekolah. Itu namanya adalah waktu takjil. Jadi belum masuknya Idul Fitri atau bulan Syawal, cuman sudah ada takjil itu kenanya untuk kita ijil. Jadi waktu belum takbiran tapi kita sudah namanya membayar daripada zakat yang akan dikelola oleh suatu lembaga, sekolah dan apapun itu. Ya, waktu wajib pada nomor B, waktu wajib itu adalah diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Nah, biasanya ini wajibnya adalah pas malam takbir. Puasa terakhir maghribnya Allahu Akbar semacam itu sampai subuh. Nah, itu sebelum kita menunaikan sholat Idul Fitri, itu waktu pas subuh dendam semacam itu. Nah, itu masih kita wajib segera melaksanakan daripada membayar zakat fitrah wajib. Nah, terus yang nomor C adalah waktu yang lebih utama atau waktu yang afdal. Bagaimana? Waktu yang lebih utama itu menunaikan zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum melaksanakan Idul Fitri. Nah, ini ketika bulan puasa terakhir di sholat subuh terakhir atau masuk di tanggal 1 Syawal sebelum sholat Id subuh itu waktu pagi, nah kita itu membayar zakat fitrah. Kira-kira kalian ada nggak yang habis sholat subuh itu sebelum waktu nanti jam 6-7 sholat Idul Fitri itu jam subuh itu kalian membayar zakat fitrah ke orang-orang kada? Paling jarang, kebanyakan dari kita kan yang membayar zakat fitrah selepas sholat maghrib sambil keliling ke bawah Allahu Akbar sambil mengantarkan namanya zakat fitrah. Dan untuk waktu afdalnya setelah sholat subuh itu biasa, tapi kan itu lebih utama. Itu berkaitan tentang masalah zakat fitrah. Nah, untuk zakatnya bisa kita bahas nanti di lain waktu. Nah, untuk tugas kali ini adalah nanti kalian bisa mengerjakan pada buku paket kalian itu pada halaman 79 yang poin B ya. Jadi ini ada 5 soal, ini kalian kerjakan ya. Dikerjakan di buku tulis, kemudian kalian nanti kumpulkan. Kalau ada sesuatu yang mungkin kalian kurang jelas baik dalam pematerian maupun dalam persoalan, itu nanti kalian bisa hubungi saya di WA itu tentang masalah matematika. Dan untuk soal yang kemarin sudah saya rekap, tolong bagi yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan tuh. Jadi jangan sampailah kita meskipun kita tidak tatap muka secara langsung, tapi bukan berarti dalam sistem pembelajaran kita itu terhenti ya. Jangan sampai semacam itu. Karena apa? Pentingnya kita belajar itu meskipun sekali tidak tatap muka. Kalau gini, kita tuh bicara soal masalah belajar. Kalau tidak dengan tatap muka, seolah-olah kita kan mengabaikan kan itu. Saya mau tanya,
bagaimana kalian belajar dari yang namanya media internet, yang namanya Google? Apakah kalian pernah bertemu dengan Google? Kan tidak pernah. Tapi dengan kalian mencari jawaban di Google, kalian kan semangat. Tapi semangat kalian itu jangan sampai mengalahkan bagaimana kalian seorang guru dimanapun kita belajar itu sampai kita kalah dengan semacam itu. Kalau guru kita bertanya pada guru kan langsung kita jawab. Ada namanya hubungan antara kita dengan guru itu ada. Tapi kalau kita dengan namanya media internet, bisa setidaknya kita tuh ya apa ya, dengan kehidupan sehari-hari itu dengan guru kita seharusnya ada komunikasi. Ya kita itu ada namanya hubungan, kita jadi pembelajaran itu tetap berjalan gitu. Karena apa, bagaimanapun nanti ketika berharap kita semua semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, berkumpul bersama dan belajar bersama-sama. Jadi mohon untuk anak-anakku sekalian untuk terus belajar, jangan pernah lelah ya, namanya belajar. Terus kalau ada apa-apa soal apapun itu, mari kita share and care ya, artinya berbagi, jangan sampai mengurung diri, bermain sehingga kita tuh lalai dengan tugas-tugas kita. Karena nanti kalau kita melakukan tugas-tugas kita hal yang sepele, ya kan, kita anggap sepele, ternyata akan berdampak besar. Kita anggap itu hanya masalah yang ringan, jatuhnya akan menjadi besar. Nah, ya kan ada satu istilah, dari sesuatu yang kecil kita abaikan, maka akan menjadi suatu hal yang luar biasa, menjadi kendala dalam kita sendiri. Dan ini itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan pada halaman 79 pada poin B ada 5 soal, itu dikerjakan di buku tulis, lalu kalian foto kirim ke saya sebagai tugas kalian hari ini. Akhiri bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.